Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafila Zahra dengan nomor NIM 2041050206061. Saya berasal dari Prodi Ekonomi Syariah 2. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sependek pengetahuan saya tentang perilaku produsen. Langsung saja, yang pertama, pengertian produksi Islam. Apa sih pengertian produksi dalam Islam? Kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen namun harus sesuai dengan syariat Islam, atau penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Dan yang kedua, ruang lingkup produksi. Ruang lingkup produksi meliputi 1. Kegiatan produksi, 2. Proses produksi, 3. Faktor produksi. Yang pertama, kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah suatu kegiatan ekonomi untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia atau konsumen. Yang ke proses produksi. Proses produksi yaitu merupakan suatu cara atau metode yang dilakukan produsen untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa. Faktor-faktor produksi meliputi faktor produksi alam, faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi modal, faktor produksi keahlian atau skill berdasarkan tingkat produksinya. Yang ketiga, dalil produksi, yaitu fasajjara lakum ma fis samawati wa ma fil ard hami'am minuhu inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Artinya, dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Al-Jathiyah. Dan yang keempat, tujuan produksi. Tujuan seorang konsumen dalam mengonsumsi barang dan jasa dalam perspektif ekonomi Islam adalah mencari maslahah maksimum, dan produsen pun juga harus demikian. Dengan kata lain, tujuan kegiatan produksi adalah menyediakan barang dan jasa yang memberikan maslahah maksimum bagi konsumen. Dan motivasi produsen dalam berproduksi. Anggapan bahwa motivasi utama bagi produsen adalah mencari keuntungan material uang secara maksimal dalam ekonomi konvensional sangatlah dominan, meskipun kemungkinan juga masih terdapat motivasi lainnya. Produsen adalah seorang profit seeker sekaligus profit maximizer. Strategi, konsep, dan teknik berproduksi semuanya diarahkan untuk mencapai keuntungan maksimum atau dalam jangka pendek short run profit atau jangka panjang. Isu penting yang kemudian berkembang menyertai motivasi produsen ini adalah masalah etika dan tanggung jawab sosial produsen. Motivasi produsen untuk maksimumkan keuntungan seringkali merugikan pihak lain sekaligus dirinya sendiri. Dalam pandangan ekonomi Islam, motivasi produsen semestinya sejalan dengan tujuan produksi dan tujuan kehidupan produsen itu sendiri. Dengan demikian, produsen dalam pandangan ekonomi Islam adalah maslahah maximizer, mencari keuntungan melalui produksi, dan kegiatan bisnis lain memang tidak dilarang sepanjang berada dalam bingkai tujuan dan hukum Islam. Yang keenam, formulasi maslahah produsen. Maslahah terdiri dari 2 komponen, yaitu manfaat fisik dan non-fisik, dan berkah. Yang kedua, rumusan masalah yang menjadi perhatian produsen adalah maslahah sama dengan keuntungan ditambah berkah. Adapun keuntungan merupakan selisih antara pendapatan total dengan biaya totalnya. Pada dasarnya, berkah akan diperoleh apabila produsen menerapkan prinsip dan nilai dalam Islam kegiatan produksinya. Untuk mendapatkan berkah tersebut, berkah dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan berkah tersebut atau berkah kas.
Yang ketujuh, nilai-nilai Islam dalam produksi. Nilai-nilai Islam yang relevan dengan produksi dikembangkan dari 3 nilai utama dan ekonomi Islam, yaitu khalifah dan adil. Secara lebih terperinci, nilai-nilai Islam dalam produksi meliputi 1. Berwawasan jangka panjang. 2. Menepati janji dan kontrak. 3. Memenuhi takaran ketepatan, keluasan, dan kebenaran. 4. Berpegang teguh pada kedisiplinan dinamis. Yang kelima, memuliakan prestasi dan produktivitas. Yang keenam, mendorong ukhuwah antar sesama pelaku ekonomi. Yang ketujuh, menghormati hak milik individu. Yang kedelapan, mengikuti syarat sah dan rukun akad. Yang kesembilan, adil dan bertransaksi. Yang ke-10, memiliki wawasan sosial. Yang ke-11, pembayaran upah tepat waktu dan layak. Yang ke-12, menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam. Baik, itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.